Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita jumpa kembali dalam live TikTok untuk bincang-bincang tanya jawab bebas seputar kajian menuntut ilmu mengejar hikmah yang mungkin saudara-saudara pernah membuka video-videonya baik dari TikTok maupun dari channel YouTube menuntut ilmu mengejar hikmah. Ya, makasih ya, dari Bunda Nur Asia. Kenapa setiap orang meninggal? Ya, maksudnya ini orang yang meninggal ya, bukan setiap orang yang meninggal, karena ada juga yang tidak bacakan ini, yang tidak melakukan ini. Kenapa setiap orang yang meninggal itu orang baca Yasin, sedangkan Yasin itu ya untuk orang yang masih hidup. Ya, kita lagi-lagi mendapatkan tanda nyata ya. Ada di surat Yasin itu surat cerita tentang jiwa dan ruh ya. Yasin itu jiwa dan ruh. Di dalam ayat itu, di dalam surah ini, surah Yasin ini banyak sekali menceritakan perjalanan jiwa dan ruh ya, sampai pada ya, seharusnya kalau kita baca, kita pahami, ini merupakan teknik-teknik yang mempermudah perjalanan jiwa dan ruh kita ya, sampai ketika masa pakainya jasad telah selesai, masa pakai amanah telah selesai. Itu saya kurang tahu persis tepatnya ayat di mana, saya lupa. Ada disebutkan di situ ucapan salamun salam Allah mir rabbir rahim. Sampai kalau saya dengar itu, kalau orang berilmu dia baca sampai 3 kali, karena ucapan salamnya itu 3 kali. Salam Allah mir rabbir rahim, keselamatan bagimu, inilah perkataan dari Rabbmu yang maha penyayang. Salamun qalamur rabbir rahim ya. Kemudian wamtazu yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa. Kata orang-orang yang berdosa itu arahnya ke jasad ya. Seharusnya setelah ayat ini dibaca, terjadilah perpisahan antara jiwa dengan jasad. Jadi memang ya mempermudah kematian. Tetapi yang harusnya kita lakukan ya, kita baca sekarang untuk diri kita. Surah Yasin itu kita maknai memang dari sekarang ya, bukan dibaca dibunyikan saja ya. Dibaca dibunyikan saja seperti itu bacaannya orang-orang yang untuk orang yang meninggal, bukan. Kita pahami perjalanannya jiwa ruh dan jasad kita. Oh, ayat 58. Salam qalamir rabbir rahim wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah peringatkan kepadamu wahai anak cucu Adam bahwa setan itu adalah ya, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Terpisah tadi dengan berpisahlah kamu pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa. Qalamir rabbir rahim wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Ya. Jadi terjadi pemisahan antara yang diucapkan salamun alaikum itu penjemputan itu ya, dijemput. Salam qalamir rabbir rahim ya. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu pada hari ini wahai orang yang berdosa. Ya, kalau selama ini jasad ini digunakan untuk menyatakan asma-asma Allah, nama-nama baiknya Allah, artinya kita sudah serahkan sebelum masa ini, sebelum hari ini, maka ya yang tadi itu adalah jemputan ya, jemputan. Kita bisa baca juga itu temannya di surat ke-16 ayat 32. Saya carikan ya, surat 16 ayat 32. Ya.
sudah dibuka. Bunda Nur Asia. Alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin dalam keadaan baik. Yaquluna, mereka berkata, salamun alaikum. Assalamualaikum. Itu ucapan keselamatan ini adalah penjemputan, ya. Jadi bukan pencabutan. Ini kawan-kawan ada. Ya. Assalamualaikum. Kemudian ya, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dipelajari, dipahami dari sekarang, ya, surah Yasin ini, ya, karena inilah yang menjadi peringatan bagi kita bahwa akan tiba saatnya berpisah antara jasad dengan jiwa. Jadi kalau kita sudah pahami ini, kalau kita sudah baca ini, ya dimanapun nanti kita akan nanti tiba waktunya berpisah antara jasad dengan jiwa kita, entah kita masih ada di kantor atau masih ada di sawah atau masih ada di tengah laut bagi nelayan, ya, tidak ada lagi orang-orang yang akan menuntunnya untuk membacakan Yasin, ya, kita tidak terikat oleh atau kita tidak terlalu membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak butuh karena ya, waktunya sudah tiba, malaikat penjemput sudah datang, ya, kita sudah membacanya jauh sebelumnya, kita sudah memahaminya. Bahkan ini sangat diharapkan ketika malaikat maut itu datang dengan ucapan salam, karena ucapan salam itu berarti keselamatan. Keselamatan itu tidak sakit, ya. Ada yang selalu menceritakan meninggalnya Muhammad bin Abdullah itu, ya, katanya Nabi saja kesakitan, apalagi kita. Bilang siapa yang katakan Nabi itu sakit ketika meninggal? Katanya ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Sebelum coba baca hadisnya. Ketika dibaca hadisnya, rupa-rupanya Nabi sendiri yang bercerita, ya. Nabi sendiri yang menceritakan keadaan ini. Saya berpikir, kalau Nabi sendiri berarti bukan sakaratul maut. Orang yang mengalami sakaratul maut itu tidak bisa lagi bercerita. Kenapa? Karena napasnya tinggal di leher saja. Sudah di kerongkongan. Gimana bisa bicara? Ya. Rasulullah itu dijemput, ya, dijemput oleh malaikat ketika ya, Nabi Muhammad dalam hal ini, ya, Nabi Muhammad bin Abdullah, ketika beliau wafat, ya, dia mati dalam keadaan baik. Tidak mungkin mati dalam keadaan tidak baik. Dijemput oleh malaikat dengan ucapan salam. Jadi kalau dialognya antara malaikat dengan Nabi, dialog apa itu yang menceritakan tentang berkali-kali didatangi oleh malaikat Israel, malaikat maut, tetapi malaikat maut tidak berani mencabut nyawanya karena merasa kasihan Muhammad kesakitan. Nah, ini cerita dari mana? Rasulullah sendiri, ya, sudah mengalami sakaratul maut, kok masih bisa cerita, ya? Atau ada orang-orang di sekitarnya yang bisa mendengarkan itu perkataannya malaikat? Adakah orang yang di sekitarnya, misalnya Fatimah kah, atau Ali kah, atau siapa yang di sekitar itu, sekitarnya Muhammad ketika sakaratul maut, apakah mereka bisa mendengarkan perkataannya malaikat? Tidak bisa, bukan urusannya mereka. Malaikat itu berurusan dengan Nabi, ya. Tidak bisa malaikat berbicara dengan Fatimah atau Ali, tidak bisa, karena di situ ada Muhammad. Semua rumus itu salah kalau jangan memaksakan diri untuk ini.
memaksakan diri untuk menceritakan betapa apa ya, ya memaksakan diri untuk menakut-nakuti orang, ya, menakut-nakuti manusia dengan ya supaya manusia itu takut akan kematian, ya, sehingga mau tidak mau harus paksakan diri untuk beribadah. Tidak, ceritakanlah yang sebenarnya, yang sejujurnya, ya. Jujurlah, karena kalau jujur itu pasti sesuai dengan Al-Quran. Oke. Yang kemarin Ustaz sebut bahwa laki-laki juga haid, itu gimana maksudnya? Saya ini ya mengalami terkena hukum haid, ya, bukan mengalami haid seperti perempuan. Haid yang terjadi pada perempuan itu simbol, ya. Simbolnya apa? Bahwa kalau itu ovum, sel telur, tidak dibuahi, ya, tidak menyatu antara sperma dengan ovum, maka itu akan menjadi darah haid, darah mati, ya. Dia akan keluar sebagai darah. Ya, darah ini sebenarnya kalau dia berjalan sesuai dengan jalurnya, darah kita kalau berjalan sesuai dengan jalurnya dari jantung ke seluruh tubuh, ya, dari seluruh tubuh masuk ke apalagi itu yang pankreas, ya, yang masuk ke hati, ya, dibersihkan lagi darah itu lalu kembali ke jantung, dipompa lagi ke seluruh tubuh. Jadi kalau dia berada terus dalam jasad kita, ya, dia akan tetap berada pada jalannya. Tapi kalau keluar dari situ, keluar dari jalurnya, ya, keluar dari jasad kita, maka itu akan menjadi darah yang kotor, menjadi kotor. Ya, maksud yang ada pada diri saya ini, kalau saya berpikir atau mempergunakan ilmu untuk keluar dari diri saya, maka saya itu menjadi orang terhina, meskipun di pandangan orang-orang saya dimuliakan karena memiliki kelebihan, tapi di sisi hukum Allah terkena hukum haid karena keluar dari jalurku sendiri. Ya. Kalau keluar dari jalur, maka tidak akan mungkin mendapatkan itu bertemu sholat. Sholat itu di wilayah ruh. Sedangkan untuk bisa mendapatkan ruh itu perjalanannya dari jasad ke jiwa ke ruh. Tapi kalau keluar dari jasad itu tidak akan ketemu dengan ruh, tidak akan bertemu dengan sholat. Itulah saya katakan bahwa saya terkena hukum haid, ya. Jadi bukan saya yang haid, saya terkena hukum haid yang dibacakan dalam Al-Quran. Jadi wanita yang haid, maksudnya itu jasadku, ya. Ada ilmu keluar dari jasad, ya. Lepas dari jasad, maka ini ya tidak akan bisa bertemu kembali dengan wilayah ruh, ya. Sejauh-jauhnya perjalanannya hanya masuk pada wilayah jin. Jadi untuk bisa masuk kembali kepada bertemu dengan ruh, bertemu dengan sholat, ya harus menyerah lagi, mengalah lagi, ya, harus berada lagi pada jalurnya jasad. Nanti di situ akan terjadi pembuahan, ya, terjadi pembuahan dari sperma ke ovum, lalu kemudian terbentuk wadah, lalu kemudian datang ruh. Itu rumusnya, bahwa kalau saya masuk ke dalam, ya di situ akan bertemu dengan air, ya. Setelah itu masuk ke wilayah ruh. Ya, jadi satu Al-Quran itu satu Al-Quran mengatur satu diri secara keseluruhan. Ya. Kenapa saya sampaikan ini kemarin bahwa laki-laki itu terkena hukum haid? Jangan sampai membagi-bagi Al-Quran. Kalau bertemu dengan hukum haid ini khusus untuk orang-orang yang berjenis kelamin wanita. Kalau yang bertemu dengan perintah nikah 2, 3 atau 4 ini khusus untuk ayat laki-laki. Tidak begitu, ya. Seluruhnya Al-Quran, ya, mengikat bagi satu diri manusia. Jadi tidak terbagi-bagi sebagaimana membagi-bagi tentang hukum
hukum orang kafir, orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, ya selalu dibagi-bagi, akhirnya merasa diri ini tidak terkena dengan hukum itu. Padahal kalau satu Al-Quran adalah satu diri kita. Gitu ya. Itu rasanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu kalau kita baca itu Al-Quran, cerita tentang diri kita urai sampai ya memang ada yang menyentuh rasa ya. Menyentuh rasa karena kita paham itu lebih bagus, lebih baik, betul-betul menangisnya benar, betul, daripada menyentuh rasa karena kita dengar suaranya indah, suaranya sangat merdu. Itu juga menyentuh rasa juga itu. Itu sama dengan kalau menyentuh rasa kita karena suaranya merdu, suaranya indah, ya sama dengan orang-orang yang menangis ketika mendengarkan konser musik. Nah, itu orang-orang sampai berteriak histeris karena rasa itu tersentuh oleh suara itu. Ya. Orang katakan frekuensinya sama. Wah, hebatin. Berbeda kalau kita menyentuh rasa itu karena kita ketahui perjalanannya, ya. Ada apa sebenarnya dengan diri kita? Kita yang tadinya berjanji di hadapan Tuhan, kemudian ditinggalkan di surga. Kan kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, untuk apa lagi kau turunkan saya ke dunia? Sudah tinggal main saya di surga ini aman, Mak, ya. Bahagia kada saya di situ. Kenapa lagi turunkan ke dunia? Diarahkan lagi kita untuk mendekati pohon, ya. Dilaranglah kita untuk mendekati pohon. Kalau tidak ada kekuatan yang dia berikan, ya pasti tidak bisa dekati pohon. Tapi karena ada kekuatan lain yang dia bawa ke sana, kekuatannya iblis, ya mau tidak mau saya dekati pohon dengan ketidaktahuanku. Sekarang masuklah saya ke dalam jasad dengan ketidaktahuan, ya. Lalu kemudian setelah itu diancam-ancamlah saya ini Tuhan ini. Nanti kau akan masuk neraka kalau berbuat buruk. Kau akan masuk surga kembali kalau kau berbuat baik. Tuhan untuk apa ini Tuhan? Coba kalau memang ini Tuhan ini Maha Pengasih Penyayang, tidak usah ada begininya Tuhan. Langsung saya itu masukkan saya ke surga, selesai ya. Ada apa sebenarnya? Ayo ngopi dulu kawan-kawan. Wah, mantap kopinya Pandi. Gitu ya. Jadi sentuhan dari Al-Quran itu harapan kita adalah karena kita mengetahuinya betapa Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, ya, untuk ya mengembalikan kita kepada dirinya sendiri supaya kita kembali ke dirinya, ya. Diturunkan ke dunia ini untuk apa? Ada tugas mulia yang kita bawa, tugas dari Tuhan, ya. Bukan kesalahan kita karena terima amanah itu, bukan. Ada tugas mulia. Terjadinya kesalahan itu sebuah perancangan yang sudah dirancang oleh Tuhan. Itu ya, kawan-kawan. Apakah ketetapan takdir setiap manusia sudah menjadi ketetapan Allah atau takdir bisa dirubah? Ada dua macam, ada qada, ada qadar. Qada itu ketetapan dari Allah sebelum peristiwanya terjadi. Itu bisa dirubah. Ketetapan dari Allah sebelum peristiwanya terjadi. Ya, itu bisa dirubah. Allah bisa tulis, Allah bisa hapus. Ya, semua yang terjadi tertulis dulu di sini baru bisa terjadi. Tertulis dulu di qada ini. Ya. Jadi kalau tidak tertulis di qada itu tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Tetapi yang tertulis bisa terjadi, bisa tidak. Karena Allah bisa hapus meskipun sudah tertulis. Nah, itu yang bisa dirubah. Qada. Nah, yang kedua, qadar. Qadar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi, namanya sudah terjadi, tidak bisa dirubah, kan sudah terjadi. Ya, jadi yang membatasi antara qada dengan qadar ini adalah waktu. Ya, dibedakan oleh waktu terjadinya.
Sebelum terjadi namanya qada, ketetapan Allah. Sesudah terjadi namanya qadar, ketetapan Allah juga. Ketika keadaannya sebelum terjadi namanya qada, itu apa yang bisa kita lakukan di sana? Berdoa, berusaha, kerja, aktif, dan bertawakal. Serahkan sepenuhnya ke Allah, apapun hasilnya. Itu kalau qada, ya, qada. Tapi kalau qadar sudah terjadi, ya hanya ada dua, bersabar dan bersyukur. Sabar dan syukur. Ya. Gitu. Jadi apapun yang akan terjadi besok-besok sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sudah tertulis dalam kitab qada. Tetapi yang tertulis ini tidak semuanya bisa terjadi besok. Tergantung apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu berdoa, mungkin kamu berusaha, kamu bertawakal. Yang tadi Allah bisa rubah apa yang dia tuliskan tadi. Tapi kalau sudah terjadi takdir, tidak bisa dirubah, ya. Tidak bisa dirubah. Oke. Gitu ya. Izin bertanya, apa tanda-tanda kalau cakra mahkota dan ajna sudah aktif, Ustaz? Wah, luar biasa ini pertanyaannya, bermain cakra ini. Saya pernah dengar, tapi itu bukan bidang saya, kawan-kawan ya. Kalau Kulsum 010, tidak ada cakra-cakraan. Kalau saya mungkin ajaran Hindu barangkali ini ya. Atau Buddha, ajaran meditasi, bermain cakra. Cakra mahkota dan cakra ajna. Wow, luar biasa. Wow, pokoknya kalau dilihat hebat sekali. Yang dimaksud dengan anak soleh, perhatikan ini, kedua orang tua itu ibu dan bapak kita. Anak yatim yang ada di bawah, nah itu yang disebut nanti anak soleh, ya. Makanya ketika masuk di jiwa, anak itu dibunuh lagi. Anak itu dibunuh ketika sudah sampai di jiwa. Nanti digantikan dengan anak yang soleh. Anak yang soleh itu masuk wilayah ruh. Jadi perjalanan dari titik terendah sampai ke titik tertinggi itu perjalanan sang anak yatim, ya, sang anak tadi. Kalau dia yang hafal Al-Qur'an berarti sudah sampai di ruh, dijamin bapaknya, ya, lihat itu bapaknya, bapak dan ibunya ini dipasangkan mahkota. Nah, di mana? Di kerajaan, di surga. Artinya ini punya kerajaan sendiri karena anaknya tadi penghafal Al-Qur'an. Disebut penghafal Al-Qur'an karena setiap kali dia berbuat pasti sesuai dengan firman Allah. Jadi rumahnya itu adalah bait Allah. Itu pasti anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ini. Ya. Gimana cara menyatukan sadar sama rasa? Sebetulnya itu tanpa kita katakan menyatukan, dia sudah bersatu memang. Hanya persoalannya siapa yang mau mengatur, rasa atau sadar, ya. Yang duluan ada itu sadar. Ini yang mengatakan bala syahidna ketika ditanya alastu birabbikum, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhanku. Itu sadar. Tidak ada rasa di situ belum. Nanti dia mengatakan betul engkau Tuhanku. Nah, ini kesadaran ini tidak boleh lagi ada di situ. Maka dia dibuatkan lagi tempat, dibuatkan wadah. Wadah itu dari dirinya sendiri. Ya. Wa min ayatina an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Salah satu di antara tanda-tanda ayat Allah adalah diciptakannya pasanganmu dari dirimu sendiri. Ya. Pasanganmu ini, tempatmu ini, litaskunu ilaiha, supaya kamu tinggal di situ, menetap di situ dengan keadaan tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, lalu dibuatkanlah di antara keduanya ini cinta dan kasih sayang. Muncullah rasa di situ. Jadi awal keberadaan itu adalah sadar, lalu kemudian diberikan rasa. Ya. Jadi yang seharusnya memimpin itu adalah kesadaran.
Ya. Kesadaran bisa ada tersendiri tanpa ada rasa. Bisa itu. Tetapi rasa, kalau ada rasa pasti ada sadar. Kalau ada rasa pasti ada sadar. Tapi kalau sadar bisa ada tanpa ada rasa. Sadar, bagaimana caranya menyatukan sadar sama rasa? Ya dari awalnya sudah menyatu memang ya. Tinggal persoalan kepemimpinan. Siapa yang mengatur? Apakah firman Allah adalah ilmu Allah yang berdiri sendiri dalam hakikat wujud Allah? Tidak bisa. Tidak boleh berdiri sendiri. Sama saja dia berbicara, berfirman, bersuara, yang dengar telinganya sama. Ya. Informasi itu, suara itu sampai kepada tangannya, lalu tangannya bergerak. Ya, bergerak mengarah kemana? Mengarah ke kakinya, karena kakinya itu ada yang gatal. Dia sendiri, ya, semua berproses seperti itu dalam dirinya. Jadi dia itu berdiri sendiri, tunggal, tidak ada sesuatu pun di luar daripada dirinya. Apakah Al-Quran itu makhluk? Jangan dulu tanya makhluk atau bukan makhluk, tanya dulu siapa Allah. Ya, untuk tahu Allah kenali dulu dirimu. Ya. Kalau berdebat Al-Quran itu makhluk atau bukan, ya, kalau tanya saya, ya, tergantung jawabanmu. Katakan makhluk benar, katakan bukan benar juga. Benar semua kalau saya. Gitu ya. Tapi kalau mau tahu yang sebenarnya, ya dimulainya dari baca kitabmu, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari situ, ya. Kalau mau tahu jawabannya. Tapi kalau mau untuk beradu argumentasi silakan saja ya, bukan tempatnya sama saya, karena apapun yang kamu katakan itu menurut saya sudah benar. Karena apa? Karena begitulah Anda. Itulah yang yang selalu mengarahkan pertanyaan ini, Al-Quran ini makhluk atau bukan. Kalau saya itu pertanyaan seperti ini, ya kalau benar-benar butuh jawaban saya arahkan, tapi ya kenali dulu siapa kamu sebenarnya. Kenapa kamu bisa bertanya seperti itu? Tapi kalau adu hafalan, adu pemahaman, wah itu ya. Kebetulan ada yang diberikan Allah pemahaman, ada yang tidak, ya, bertengkar isi. Nah, ini namanya perahunya Nabi Khidir. Dia nun. Ya, nun. Ya, perahu ini tumpah, dia tumpah, ya. Nah, tumpah, ya. Ya. Jadi titik nun ini. Nah, ini titik nun. Titik nun. Tempatnya di sini. Titik nun. Ya. Kalau ini titik ba, tempatnya di sini. Ini titik ba ini ya. Nun terbalik. Nun terbalik di titik ba. Si dia untuk mencipta. Ya. Jadi ini adalah kapalnya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Khidir, kapalnya Nabi Yunus. Kapal atau perahu. Perahu ini harus dibocorkan. Ya. Perahunya harus bocor. Kalau tidak dibocorkan, maka dibahasakan. Diperumpamakan dalam cerita Nabi Yusuf adalah seperti orang-orang yang mengumpulkan, orang-orang yang menyimpan roti di kepalanya. Dia simpan roti. Ya. Paham ya? Dia simpan roti di sini kepalanya. Itu nanti akan dipatok burung. Burung itu sang pencabut nyawa. Ya. Itu kalau tidak dibocorkan. Jangan menyimpan roti di kepalamu.
roti itu hidangan dari langit yang dibawa oleh Isa, meskipun jumlahnya sedikit, bisa dimakan oleh ribuan orang. Kata dimakan oleh ribuan orang berarti Anda sudah membocorkan perahunya. Memberi makan kepada orang-orang berarti Anda membocorkan perahu. Ya. Tapi karena perahu ini bukan milikmu, perahu itu milik apa di situ ya? Milik orang miskin. Ya, kita mengerti orang miskin. Siapa orang miskin? Anak yatim namanya Isa, orang miskin namanya Muhammad. Ya. Perahu itu miliknya orang miskin yang selalu dirampas oleh penguasa-penguasa. Dirampas oleh penguasa. Kalau perahu itu tidak rusak, perahu itu bagus, ini akan dirampas oleh penguasa. Penguasa itu akan mengatakan, itu ilmu saya, itu ilmu pemberian Tuhan kepada saya. Kalau mau belajar tidak bisa kau belajar langsung ke Tuhan, kau harus belajar ke saya. Nah, itu kalau perahu sudah dirampas oleh penguasa. Ya. Perahu itu milik orang miskin. Ya. Yang akan digunakan untuk menampung roti, diberikan kepada ribuan orang, untuk memberi makan kepada ribuan orang. Jadi ini perahu harus dibocorkan. Kalau perahu dibocorkan, ya ingat miliknya Muhammad, bukan milikmu, maka tidak layak untuk menjadi bintang. Karena apa? Ini kamu pasti akan tenggelam, pasti tenggelam. Perahu bocor, kamu tenggelam. Jadi yang ada di sana siapa? Rasulnya Muhammad. Kamu sendiri di mana? Tenggelam. Tidak, di sini kamu tidak ada. Kau tidak punya ilmu, zalim dan bodoh. Tahu dirilah kau tidak tahu apa-apa, ya. Tahu dirilah kamu tidak tahu apa-apa. Itu tenggelam. Ya. Kalau naik ke sana seperti tadi yang merampas perahu, dia katakan, "Wah, itu milik saya. Saya tahu semua itu." Wah, itu milik saya. Itu merampas perahu itu. Padahal perahunya milik orang miskin atau Muhammad. Oke. Jadi bocorkan perahu, kamu tenggelam. Tidak akan pernah jadi bintang. Bintangnya cukup Allah dan Rasulnya. Oke. Ya. Muhammad suka dengan orang miskin itu. Ini tempatnya orang-orang miskin di sini. Ya. Nah, tempatnya orang-orang miskin. Ini dia titik ini dia tempatnya. Umatnya Muhammad. Kenapa miskin? Karena dia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak punya sesuatu. Dia juga bukan sesuatu. Miskin. Oke. Jadi orang yang selalu menyantuni fakir miskin adalah orang-orang yang suka baca Al-Quran, suka baca kitab. Itu menyantuni fakir miskin. Bagaimana dengan anak yatim? Ya, anak yatim kata Muhammad seperti ini jadi pasangannya anak yatim di sini. Ya. Anak yatim itu wilayahnya sampai di wilayah ruh, dia perjalanannya tidak sampai naik ke atas. Ya. Wilayah anak yatim, wilayah ruh. Sampai pada wilayah ruh, di situ anak yatim. Di situ Isa. Muhammad dengan Isa begini. Ya, seperti dua jari dikiaskan kata hadisnya ya. Saya langsung mengerti. Yang baca hadis belum tentu mengerti. Tapi dihafal semua sumber-sumber hadisnya ya. Sanadnya dihafal. Oke. Karena yatim, fakir miskin.
Jadi kalau bintang penyanyi nggak apa-apa, bintang penyanyi, bintang yang berprestasi dalam bukan masalah. Yang masalah itu yang mengajarkan Al-Quran menjadi bintang. Wah, itu dia. Ini firman Tuhan ya. Kalau persoalan prestasi dalam kehidupan, silakan kita beradu ya. Karena itu akan memicu, memotivasi kita untuk menjadi yang terbaik, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Silakan sekedar motivasi untuk saling ya memacu diri menjadi yang terbaik ya, sebagai apa ya, sebagai ya motivasi. Tapi kalau urusan tentang Islam ini ya, tidak ada yang bisa jadi bintang, hanya Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang mengajarkan Al-Quran selain Allah dan Rasulnya. Pada saat ruh itu ada, itu tadi saya katakan dia bisa melihat, dia bisa melihat orang yang buta, dia bisa mendengar orang yang tuli, dia bisa menjadikan berjalan bangkit orang yang lumpuh, dan dia bisa membangkitkan orang yang mati. Itulah kekuatannya ruh ya. Orang melihatnya ini luar biasa, hebat ya, hebat ini. Kalau kata Ibrahim, seandainya bukan petunjuk ini, tidak bisa ini kita lepas dari sini, pasti mengatakan ini Tuhan ya. Ketika berhenti pada bulan, datang Muhammad membelah bulan menjadi dua. Yang tadi itu yang dianggap Tuhan ternyata berpasangan ya, ternyata berpasangan, ada terangnya, ada gelapnya. Sayang sekali setelah datang ini, setelah diketahui ada terangnya, ada gelapnya, muncul lagi perkataan 100% terang, 100% gelap. Kenapa dia bisa lakukan begini? Oh, dia 100% gelap. Tetapi dia luar biasa, bisa membangkitkan orang mati. Oh, dia 100% terang. Masya Allah, tidak mau sekali ya. Tidak mau sekali sadar-sadar ya. Jadi itulah, jadi membelah bulan menjadi dua, menjadikan ruh ini tidak bisa lagi disebut-sebut sebagai Tuhan ya. Jadi awalnya jangankan ruh, di bawahnya ruh itu yang namanya jiwa, banyak orang pertuhankan. Yang satu level dengan jiwa ini, arwah-arwah yang orang yang telah meninggal, orang-orang hebat, disebutlah dia sebagai dewa. Itu sealam dengan jiwa itu, sebutan dewa-dewa. Karena dari orang yang sudah meninggal, karena dia terlalu baik, akhirnya diangkatlah oleh Tuhan sebagai dewa. Diangkat sebagai dewa. Itu keyakinan terdahulu. Jadi datang ruh, wah ini luar biasa, sudah kalah itu dewa itu. Oke ya, gitu kawan-kawan. Ini ya, apakah wilayah jiwa bisa ditembus dengan meditasi? Jadi dulu orang banyak berupaya untuk mengupas tuntas tentang apa yang ada pada dirinya ini ya. Ada yang sudah tahu bahwa selain lahiriah ini pada manusia, ada juga yang sifatnya batinia. Mulailah orang mencari-cari ya, mulailah muncul ini praktik-praktik seperti ini, praktik meditasi, praktik tafakur, praktik apapun untuk ya ingin memecahkan apa yang ada pada dirinya. Nah, sebetulnya pada masa-masa Ibrahim itu sudah ada aturan-aturan ya, sudah dibuatkan aturan. Ya. Ada dua cara untuk bisa mendapatkan ini, mendapatkan dimensi jiwa dari diri kita. Ya. Yang diceritakan melalui kisah Nabi Ibrahim, diingatkan melalui Al-Qur'an bahwa ya ketika patung dihancurkan, kekuatan jasad itu diketahui bahwa dia lemah, ya. Lalu kemudian ya didapatkanlah anak muda
itu isinya jasad. Anak muda inilah sang jiwa ini. Nah, sang jiwa ini ada dua arah perjalanannya. Kalau umatnya Ibrahim, jasad, hawa nafsu itu menarik pemuda ini ke tempat api, ke wilayah api. Ini yang berbahaya, ya. Jiwa ini dibawa ke api. Yang muncul di situ sifat-sifat api, sifat-sifat kesombongan. Kenapa? Karena dia memang mempunyai kekuatan, mempunyai kelebihan lebih daripada manusia biasa yang tidak mendapatkan itu. Itu lari ke api itu kalau begitu. Ya. Tetapi kalau berdasarkan atau mengikuti aturannya Al-Qur'an, itu api bisa didinginkan, bisa menjadi dingin, ya. Karena Al-Qur'an itu adalah hujan, ya. Hujan yang menjadikan api menjadi dingin. Turunnya hujan, dia sebagai rahmat. Nah, jadi kalau masuk ke wilayah jiwa lalu mengikuti ini, itu biasa-biasa saja, tidak hebat-hebat amat, ya. Jadi kan orang sedang mencari ilmu kehebatan, akhirnya terjebak ke sana, diperlihatkan jiwa ini, ya lari ke api lah dia, ya. Dijadikan sebagai adu-adu kesaktian, adu kehebatan, adu kemampuan luar biasa. Bukan lagi manusia biasa, caranya dia bekerja itu, bukan mi. Sudah hebat-hebat mi dia. Itu lari ke api itu. Ya, kalau tetap pada petunjuk Al-Qur'an, ya Ibrahim diselamatkan karena ya api didinginkan karena firman Allah. Memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin. Selamatlah Ibrahim. Gitu. Tahapan selanjutnya setelah itu masuk ke wilayah ruh, ya. Itu juga masih ada ujiannya, ya. Itu kalau itu tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, tidak kita minta, tiba-tiba datang seorang wanita cantik. Wah. Wanita cantik namanya Zulaiha. Tidak ada jalan lain, tidak ada pintu semua sudah terbuka, sudah tertutup. Jendela-jendela sudah tertutup, tidak ada jalan. Mau tidak mau harus mendekat kepada Zulaiha. Wah, itu ujiannya luar biasa lagi itu di situ. Ya. Tetapi Yusuf melihat tanda dari Tuhan. Yusuf lebih dekat kepada tanda-tanda dari Allah. Selamatlah dia. Yusuf mengatakan lebih bagus terpenjara daripada ikut kepada wanita ini. Kalau ikut ke wanita ini, wah, bukan terpenjara, akan diangkat sebagai orang hebat, ya. Akan ditempatkan pada tempat-tempat posisi-posisi yang hebat-hebat. Ya. Tapi Yusuf kodong, ada kodongnya. Karena tidak mau ikut ke Zulaiha, hanya terpenjara dia, dihinakan, direndahkan orang, apa? Karena tidak ada papanya, ya. Tidak ada papanya Yusuf. Coba kalau ikuti Zulaiha, mungkin dia di sekitarnya presiden dan sekitarnya lah, ya. Minimal dia wakil-wakil menteri atau apa. Dulu di sekitar itu. Karena apa? Karena ikuti Zulaiha. Kita ini sekarang belajar lebih mengarah ke sana, ya. Supaya kita berada di sekitarnya orang-orang hebat. Itu yang selalu kita menarik minat kita untuk belajar ke sana. Hubu syahwatu minan nisa wal banina wal kanatiril mukantarati wal zahabi wal fiddati wal an'ami wal hars. Wah, itu semua semua tarikannya. Kapan lepas dari Al-Qur'an pasti mengarah ke sini, dan kita seakan-akan biasa berjalannya biasa-biasa saja. Kayak benar-benar saja gitu, tidak ada ciri-ciri bahwa kita salah. Ya, perbuatan amalan kita sehari-hari baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, baik-baik saja semua. Ya, tapi kita lari ke situ, lari ke kiri, ya. Akhirnya yang hebat itu adalah itu yang yang bisa menjadikan sesuatu yang di luar nalar lah, begitu ya, di luar nalar. Nah, padahalnya kalau seperti Yusuf yang terpenjara, meskipun dia terhinakan, ya namanya saja orang yang pekerjaannya ibu rumah tangga misalnya hanya mencuci, hanya menyetrika, hanya memasak, ya, mungkin juga pekerjaannya hanya pembantu rumah tangga, padahal dia bersama Tuhan. Itulah yang dikiaskan keberadaannya di lingkungannya Fir'aun. Dia sebagai tukang sisir Fir'aun, tapi dia beriman kepada Tuhan.
Nah, itu lebih baik. Itu ya, jadi bagus sekali pertanyaannya ini PP ini ya, menjadi terangkat kembali pembahasan tentang itu, bahwa ya betapa kita selalu diarahkan untuk belajar hal-hal yang seperti itu sampai kita lupa ya bahwa kita ini terancam oleh waktu ya, terancam oleh waktu. Waktu itu seperti pedang yang siap menebas leher kita kapan saja dia mau. Karena kita punya jasad, kita memiliki tanggung jawab. Ucapkan dulu terima kasih kepada Ibu mertua di Palangkaraya, bilang ini sudah tiba pesanannya, mau dikonsumsi. Seperti zikir nafas, apakah ada diajarkan dalam Al-Quran? Ya, disebutkan dalam bentuk kiasan-kiasan ya. Oleh nabi-nabi supaya ya perjalanannya benar ya, prakteknya benar ya. Cara pernapasan ini seperti ajarannya tentang perjalanannya kuda-kuda di waktu pagi dan di waktu sore, itu berkaitan dengan pernapasan ya. Sulaiman menguasai angin juga pernapasan ya. Tetapi tidak hanya satu nabi saja, harus dikaitkan dengan nabi yang lain. Sebelum terjadinya pernapasan, apa dulu yang dilakukan ya. Jadi kalau berpegang teguh pada Al-Quran ya, berpedoman pada Al-Quran, perjalanannya lengkap ya, lengkap. Kalau ini hanya sebagian-sebagian ya, akhirnya kadang-kadang lari salah ya, lari kiri. Kalau saya istilahkan, dia selalu lari kiri, lari ke jalur kiri. Oke. Meditasi itu teknik lama karena keingintahuan orang terhadap apa bahasa kira-kira struktur yang ada pada dirinya ini ya, keingintahuannya ya. Dan ada juga mungkin yang mengatakan bahwa sudah ada dalam diri kita ini sebuah kekuatan di luar daripada kekuatan jasad, lalu berusaha mencarinya dengan metode itu, metode seperti ini. Akhirnya larinya ke sana ya. Di zaman ini masih ada juga yang menggunakan metode itu, padahal Al-Quran sudah ada. Al-Quran sudah mengajarkan cara yang paling cepat dan dijamin keselamatannya adalah ikuti caranya Rasulullah. Apa itu? Dirikan sholat 5 kali sehari semalam. Di situ meditasi yang paling bagus ya. Di situ teknik perjalanan paling bagus. Dirikan sholat supaya ada sholatmu. Sholat itu terjadi mi'raj ya. Kalau sudah sholat berarti sudah ada mi'raj. Yang kita lakukan ini baru dirikan sholat. Dirikan sholatmu, tapi barengi dengan ya harus 3 berbarengan, karena ini pendukungnya. Dia tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Pertama, baca kitab. Di situ kita akan mendekati ruh sebagai pengantar kita. Dia adalah cahaya itu, cahaya penerang, supaya kita di perjalanan itu bisa tahu ini benar apa salah ya. Harus ada cahayanya. Baca kitab itu, Al-Quran diarahkan ke diri kita, itu baca kitab. Yang kedua, dirikan sholat, karena inilah terjadinya perjalanan. Kita membuat perjalanan pada diri kita, itu mendirikan sholat ya. Sholat itu sendiri perjalanan batiniah, perjalanan mi'raj, itu bukan urusan kita. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, itu urusannya Allah itu. Urusan kita mendirikan sholat. Urusan sholat itu urusannya Allah. Oke. Nah, yang ketiga, tunaikan zakat. Nah, tunaikan zakat ini berkaitan dengan segala kemampuan dan kelebihan yang ada pada diri kita sekarang secara lahiriah. Kalau ada kemampuannya, kalau ada kelebihannya, itu harus berguna bagi orang lain dan alam sekitar. Yang terbaik adalah yang paling berguna. Nah, itu harus jalan 3. Nah, kalau sudah jalan 3 ini, ya satu ketika kita akan rindu yang namanya Ramadan untuk berpuasa. Itu tunggu itu ya. Itu dirindukan dia. Rindu bulan Ramadan, rindu untuk puasa. Kalau sudah terjadi puasa, berarti kita izinkan Allah untuk menggunakan rumah kita, sehingga yang nampak itu adalah perbuatan-perbuatannya Allah. Itu karena kita sudah izinkan Allah, kita sudah berpuasa. Nampaknya adalah Allah buatkan kita sebuah rumah pengganti dari rumah ini ya. Sehingga suatu ketika kita dipanggil untuk datang ke rumah itu disebut dengan haji.
maka lengkaplah perjalanan kita. Jadi yang sekarang yang kita lakukan, ya, jangan terfokus pada satu hal saja dari 3 ini tadi. Jangan terfokus pada kegiatan untuk melakukan perjalanan, sementara di perjalanan itu butuh cahaya namanya Al-Quran, dan butuh wadah pengganti yang didapatkan dengan melaksanakan tugas kekhalifahan. Ya. Jadi kalau saya menganggapnya bukan pergeseran tauhid, melainkan salah satu proses untuk bisa mendapatkan ilmu ketauhidan dengan cara yang benar, ya, berangkat dari hal yang salah, hal yang keliru. Setelah datang Nabi, dia jelaskan ini, oh ini yang benar. Oke. Hanya saja kalau sekarang masih dilakukan karena tidak terlalu paham ini tentang ajaran Rasulullah untuk mendirikan sholat, ada apakah ini seperti ini, ya. Karena dianggap saja sebagai kewajiban, ya. Dianggap kewajiban saja mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Seakan-akan hal ini sebagai persyaratan kita kalau mau berKTP Islam. Akhirnya dianggap hal biasa-biasa. Padahal itu mendirikan sholat itu luar biasa itu, ya. Luar biasa dia. Kapan terjadi sholat berarti terjadi mi'raj. Kalau mi'raj, wah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya. Kalau Allah yang perjalankan kita, ya nikmati saja itu perjalanan, ya. Gitu ya hasil dari mendirikan sholat. Saya ingin selamat dan ridho Allah saja Ustaz, sambil minta bonus nikmat hidup di dunia. Insya Allah, ya. Insya Allah, ya. Itu saja. Apa yang kita miliki sekarang, kemampuan apapun, kelebihan apapun, itu semua titipan darinya. Titipan, ya. Serahkan ke dia. Serahkan semuanya, ya. Dengan cara itu tadi, jalankan tugas khalifah, bermanfaat bagi orang lain. Selagi masih ada kemampuannya, serahkan lagi, ya. Meskipun kita tahu, dibahasakan, meskipun kita tahu besok itu kita mau mati, hari kiamat, tapi masih ada biji di tanganmu, ya, tanam itu biji itu tanpa kita perlu tahu ini mau tumbuh besok, mau kapan berbuahnya, kapan saya nikmatinya, itu tidak perlu tahu. Tugas kita menanam, urusan tumbuh dan berbuah urusannya Tuhan. Serahkan ke dia. Jadi kalau sudah diserahkan semuanya ke Tuhan, kalau sudah tiba saatnya, tiba waktunya, ya tidak perlu lagi Tuhan datang mencabut, ya, perintahkan malaikat untuk mencabut, tidak. Dia perintahkan malaikat untuk menjemput, ya. Jemput dia dengan ucapan salam tentunya. Bukan datang dengan ancaman, ya. Bukan ancaman dia bawa palu-palu, dia palu-palu punggung dan belakang mereka, dipukullah punggung dan belakang mereka. Masya Allah. Karena kemalekatan, kalau bahasa Ayah Saiful Karim, karena kemalekatan. Oh iya, benar ya, luar biasa ini. Kemalekatan. Oke, amin kawan-kawan. Bagaimana kalau suami sudah tidak seiman? Itu lahan bagi kita. Yang terdekat di antara kita, di keluarga kita itu adalah, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, itu dibukakan lahan untuk kita, ya. Kita ini berhubungan dengan Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu fasilitas pada kita untuk memperbaiki apa yang ada pada diri kita. Maka dihadirkanlah suami yang suka marah-marah, suami yang suka berbuat buruk misalnya, ya. Untuk apa itu? Supaya kita perbaiki diri dengan menyikapi apa yang ada pada suami kita ini. Suami marah-marah, kita sabar, kita berikan minum, kita apa? Ini sebenarnya kita perbaiki diri kita. Fasilitas bagi Tuhan itu datangkan suami seperti itu, ya. Didatangkan anak-anak yang tidak seperti yang kita inginkan, ya. Itu semua hanya fasilitas kita saja, ya. Hanya untuk tanggung jawab kita. Kanda tercinta, kirimkan lagi ini love, ya. Masih nonton juga ini kakandaku ini. Gitu, ya. Jadi demikian pula sebaliknya. Saya sebagai seorang suami, istri ini begini keadaannya, itu lahan bagi saya. Itu alat uji, sebetulnya dibahasakan alat uji. Artinya dialah ini yang menentukan saya apakah serida kepada Allah atau tidak, ya. Dihadirkan istri seperti ini, ridha tidak sama Allah. Jadi saya urusan dengan Allah. Kalau saya yakin ini adalah pemberiannya Allah kepada saya,
ya, dia mendatangkan hal buruk karena ingin memperbaiki saya, maka saya pasti ridha. Ya. Gitu ya. Jadi di diri kita semuanya itu, kalau kita menginginkan supaya punya suami yang baik misalnya, maka itu kalau diketahui oleh Tuhan itu cemburu Tuhan itu. Nah, bilang Tuhan ini ya, selama saya berikan suami, dia ingin supaya suaminya baik, padahal yang membuat suami baik itu adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menginginkan, misalnya kita memasak, ingin dihargai oleh suami, kecewa jadinya. Tapi coba memasak karena jalankan tugas khalifah, ya. Jalankan tugas khalifah. Kalau Allah ingin meridai apa yang kita perbuat, ya suami akan gembira-gembira, suami akan tetap ya, begitu, tetap baik-baik saja. Tapi kalau tiba-tiba suami menghina masakan kita, supaya kita tahu diri bahwa tadi itu yang memasak bukan saya, ya. Tapi karena saya katakan, capekku saya memasak, baru dia hina masakanku, merah itu telinga kita. Kenapa? Karena tadi itu musyrik, ya. Diingatkan sama Tuhan, itu kau itu musyrik, ya. Tapi kalau suami katakan, kok ini masakanmu ini tidak enak, bilang apanya yang tidak enak ini? Kurang garam, ditambahkan garam. Oh, terlalu asin, ditambahkan air. Oh, ini tidak bisa dimakan, kasih pindah, ganti yang lain. Tetap Rahman Rahim, cinta dan kasih sayang kita bawa. Karena tadi ya yang menggerakkan kita bukan diri kita sendiri. Kita hanya digerakkan. Jadi biarkanlah Allah yang mengatur kita. Pasti kita akan baik-baik saja. Ya. Kalau Allah yang mengatur kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita akan baik-baik saja. Oke. Itu tadi saya sudah bahas sebelumnya ya. Bagaimana caranya Allah yang mengatur kita? Berarti alif, lam, lam, ha. Tapi kalau bukan Allah yang mengatur kita, hawa nafsu kita, berarti kita hanya di ha. Hawa nafsu saja. Yang muncul ya kejengkelan, marah, emosi, apalagi pikiran buruk, perkataan buruk lagi keluar. Bahkan kalau kita lebih berkuasa dari suami, kadang-kadang kita pukul suami kita. Kita bilang kan suami kurang ajar apa. Itu karena kita dikuasai oleh hak, ya. Tuhan kita itu bukan Allah, Tuhan kita itu hawa nafsu. Tapi kalau Tuhan Allah, semua akan baik-baik saja. Meskipun diperhadapkan dengan apa-apa yang kita tidak suka, yang kita tidak ridho. Pasti kita ridho kepada Allah, berarti ridho kepada semuanya. Gitu ya, Aan. Sekarang banyak ajaran meditasi, ya inilah tandingannya. Semakin Al-Quran terbuka rahasianya, semakin terbuka pengetahuannya, semakin banyak saingan, ya. Al-Quran kawan-kawan sudah membuka diri, sudah membuka rahasianya. Ruh itu sudah memperkenalkan dirinya. Bahasanya itu Isa itu sudah datang, ya. Isa sudah datang. Sebentar lagi kiamat, sebentar lagi akan kehancuran, mengalami kehancuran. Tapi jangan tertipu dengan itu. Kehancuran yang disebut itu adalah yang ada pada diri kita. Jangan terpengaruh dengan kehancuran alam semesta jagat raya ini, tidak seberapa itu ya, dibandingkan dengan kehancuran yang ada pada jasad kita, ya. Seluruh semesta kita ini kalau mengalami kematian lebih hebat daripada kehancuran seluruh alam semesta yang kita lihat di mata kita ini, ya. Begitulah banyak yang akan menjadi penyeimbang menjadi penyeimbang tentang datangnya kebenarannya Al-Quran. Bahkan itu biasa kalau orang-orang terdahulu mengatakan ya paling 1000 orang itu paling keluar satu yang betul-betul benar perjalanannya dari 1000 orang itu. Itulah keadaannya, itulah faktanya. Sebagaimana juga yang ada pada diri kita, dari berbagai macam suku bangsa ini, 72 golongan itu, sampai hanya ada 2 Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ternyata satu di andalannya, ya, hanya satu saja yang selamat, hanya Muhammad. Dari sekian banyak, siapa Muhammad itu? Ya dirimu sendiri. Jadi kalau Muhammad selamat, maka yang lain jadi selamat.
rahmatan lil alamin. Oke. Ada pengajian di rumah Ustaz Muhammad Ali, pengajian di rumah enggak ada ya, kita live saja ya, kita live saja. Kalau di rumahku tempat mengaji anak-anak TPA, anak-anak kelas 6 SD ke bawah ya. Ada juga ada juga yang SMP ya. SMP yang belum tamat Al-Qur'annya, yang belum wisuda baca Al-Qur'annya, itu mengaji di rumah ya. Oke, kurang lebih 15 menit lagi kawan-kawan. Bunda Oise senyum-senyum ini. Oh, karena Pak Andi tadi sempat nongol. Terima kasih kepada Kanda Samsu wa Ara